Mari tiba saatnya kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan sambil kita angkat satu nyanyian. Kami percaya hanya bersama dengan Engkau Tuhan, kami dapat melalui setiap kehidupan kami. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Mari sama-sama katakan, bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar Tuhan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu besar dalam setiap hidup kami Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Amin. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu bersamamu, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku, teguhkan hati. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, Engkau yang selalu memberikan kami pertolongan Tuhan, memberi pertolongan. Kami percaya anugerah-Mu besar melimpah, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Lagi saudara, bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua, amin, perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Kami percaya Kau yang bertindak Tuhan, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, memberi pertolongan. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu besar bagi kami. Amin. Melimpah bagiku, anugerah-Mu besar, oh anugerah
Terima kasih Tuhan, anugerah terlalu besar buat kami, karena Engkau telah mengasihi kami sampai sehabis-habisnya di atas kayu salib. Itulah anugerah Tuhan yang Tuhan sudah berikan bagi hidup kami. Kami bersyukur kepada Engkau. Kami adalah orang-orang yang diselamatkan, orang-orang yang dikasihi Tuhan, dan mendapatkan kasih karunia. Biarlah kami tidak menyia-nyiakan kasih karunia-Mu, mengambil setiap kesempatan untuk memuji menyembah Engkau. Lebih dari itu juga Tuhan, kami mau duduk di bawah kaki-Mu untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman Allah itu menjadi berkat bagi setiap kehidupan kami. Roh Kudus, tolonglah kami. Kami tidak mampu, tetapi Engkaulah yang memampukan kami untuk bisa mengerti dan menerima apa yang jadi kehendak Tuhan di dalam hidup ini. Yang sakit Tuhan, Engkau jamah sembuhkan, pulihkan. Terima kasih, kami percaya Tuhan menghibur dan menguatkan kami sekalian di hari-hari akhir zaman ini. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Ya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Hari ini bersama kita akan membaca Wahyu pasal yang ke-17. Ayat yang ke-14. Wahyu 17 ayat yang ke-14. Mereka akan berperang melawan anak domba. Ya. Tetapi anak domba akan mengalahkan mereka. Ya. Karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Ya. Dan Raja di atas segala Raja. Dialah Tuhan di atas segala Tuhan-Tuhan. Raja di atas segala Raja. Terus. Mereka bersama-sama dengan Dia juga akan menang. Ya. Yaitu mereka yang terpanggil. Nah, yang telah dipilih. Dan yang setia. Jadi Tuhan Yesus itu adalah anak domba yang sudah menang. Ya. Kenapa dia menang? Dikatakan situ karena dia adalah Tuhan. Tuhan dari segala Tuhan-Tuhan yang ada. Ya. Dan dialah raja dari segala raja-raja yang ada. Nah, bagaimana Tuhan menang? Mati bagi dosa-dosa kita. Di mana itu kemenangan? Di atas kayu salib. Iblis mungkin bertepuk tangan mengatakan itu kekalahan Tuhan. Dia sudah disalibkan. Tapi justru di atas kayu salib itulah Tuhan menang. Ya. Kemenangan itu tidak di mana-mana, di atas kayu salib. Andai kata Tuhan turun dari salib, maka sampai hari ini kita orang binasa. Sampai hari ini sorga tidak dibuka. Jadi salib itu bukan kekalahan, tapi suatu kemenangan. Dia telah mati bagi dosa-dosa kita. Mati sungguh. Tidak mati separuh atau pingsan. Tidak. Tuhan Yesus dalam wujud manusia mati, sungguh-sungguh mati untuk membuktikan dia mati. Ya, tadinya prajurit mau mematahkan tulang ya pada kakinya seperti dua orang penjahat itu. Tapi sampai di tengah-tengah salib itu dia lihat, ini sudah mati, tidak perlu dipatahkan. Maka genaplah firman Tuhan bahwa tidak satu pun tulangnya itu patah. Genaplah. Kenapa? Dia mati untuk membuktikan matinya itu ditikam oleh prajurit pada lambung, pada iganya situ. Keluarlah air dan darah. Ya. Jadi matinya Tuhan sungguh-sungguh dan melahirkan gereja kita ini. Kita dilahirkan jadi gereja. Gereja adalah akibat kematian dan kebangkitan Tuhan. Mati sungguh-sungguh. Dan mati separuh-separuh, tidak pinsang.
Tuhan memang menyerahkan nyawa. Itu korban yang terbesar yang harus kita ingat dan tidak mau berbuat dosa. Karena mengingat kebaikan Tuhan yang luar biasa itu. Kita baca Injil Yohanes 19 ayat 33 sampai 34. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus Ya, dan melihat bahwa ia telah mati, dia telah mati. Ya, terus mereka tidak mematahkan kakinya. tidak mematahkan kakinya. Itu dipukul, prak, wah, patah, kerak bunyi. Sakit itu orang yang di kiri kanan. Tapi Yesus tidak. Karena dinubuatkan tidak satu pun tulangnya patah. Terus Tetapi seorang dari antara prajurit itu ya, menikam lambungnya Ya. dengan tombak. lambungnya ditikam dengan tombak. Dan segera mengalir keluar darah dan air. Darah dan air. Ketika seorang ibu hendak melahirkan anaknya, maka kelahiran anak itu didahului dengan darah dan apa? Air. Itu bukti sebentar akan lahir bayi manusia baru di dunia oleh kelahiran dari air dan darah. Itu tanda lahir. Jadi waktu Yesus dibuktikan sudah mati dan ditikam, air dan darah keluar. Lahirlah gereja. Kita. Jadi kita ada sebagai manusia-manusia warga kerajaan sorga oleh karena korban Tuhan Yesus yang mati mengeluarkan air dan darah, tanda lahirnya gereja. Gereja adalah yang kemudian menjadi tubuh Kristus. Dia punya tubuh sendiri, organisme. Jadi gereja itu organisme, bukan organisasi. Kalau organisasi diatur oleh aturan manusia. Kalau organisme itu diatur oleh firman Allah dan Roh Kudus mengatur kita. Gereja Tuhan. Ya, kita berdoa supaya kita tidak berhenti hanya menjadi organisasi gereja, tapi kita menjadi organisme tubuh karena kita dilahirkan oleh Kristus lewat sengsara di atas kayu salib. Dan itu merobohkan tembok-tembok pemisah. Perseteruan antara manusia dan Allah itu dipatahkan di atas kayu salib. Dan perseteruan manusia dan manusia sehingga seharusnya kita semua berada di dalam keadaan damai. Damai dengan Allah, damai dengan sesama. Jangan ada musuh. Itu orang yang menghargai korban Yesus. Ya. Kalau dia tidak mati sungguh-sungguh, ya, maka kita tidak ada. Gereja tidak ada. Karena dia mati sungguh. Itu sebabnya orang Kristen harus mati sungguh dari dosa. Karena kematiannya adalah satu kali untuk selamanya untuk dosa. Dosa-dosa kita. Jadi kita jangan kembali ke dosa. Jangan mau hidup lagi di dalam dosa. Jangan seperti babi kembali ke kubangan. Seperti anjing sudah muntah dia menjilat lagi. Orang yang menghargai korban Tuhan, anak domba yang sudah tersembelih, tidak boleh kembali kepada hidup yang lama. Kita harus jalan terus. Ya. Jadi kita harus benar-benar mati. Karena Yesus itu mati, kita mati bagi dosa. Roma pasal yang ke-6 ayat 10-11. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Nah, kematiannya itu adalah kematian terhadap dosa. Satu kali Satu kali saja. dan untuk selama-lamanya. Untuk selamanya. Terus
Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Ya, kehidupannya kehidupan bagi Allah. Jadi kita juga harus sesudah dibenarkan oleh darah Tuhan, korban Yesus, kita hidup ini bagi Allah. Dipersembahkan untuk melayani bagi Allah sebagai terima kasih kita. Ya, dan tidak sembarang juga kita melayani, ya. Dosa itu tidak lagi boleh berkuasa. Ayat 12 dari Roma 6. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana. Dosa itu jangan lagi berkuasa dalam tubuh yang fana ini. Supaya kamu jangan lagi menuruti keinginan. Jangan turuti keinginan. Manusia itu cenderungnya berbuat dosa. Paulus pernah berkata, kalau aku ingin melakukan sesuatu yang baik, yang jahat itu sudah ada. Siapakah Rasul Paulus? Ahli Taurat, orang Farisi. Bukankah banyak orang namanya Kristen sama seperti itu? Rasul Paulus, ahli Taurat. Ya, bukan main. Dia menganiaya orang-orang yang sudah mengikuti jalan Tuhan. Dia bilang kalau aku ingin melakukan yang baik, yang tidak baik itu sudah ada. Siapa yang bisa merem? Sampai Paulus mengatakan, celaka aku ini, manusia celaka. Tapi dia sambung, syukur kepada Allah. Yesus Kristus itulah yang membuat saya bisa menahan dosa. Orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, dia bisa mengendalikan diri untuk tidak jatuh kembali ke dalam dosa. Dulu hamba dosa, sekarang jadi hamba kebenaran. Ya. Itulah sebabnya dikatakan anak domba itu menang. Menang atas dosa, menang atas maut. Karena hari ketika dia bangkit keluar dari kubur, kuburnya kosong sampai hari ini. Itu kemenangan. Bukti bahwa dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan-Tuhan. Raja di atas segala raja-raja. Ya. Jadi anak domba itu sudah menang dengan kematian dan kebangkitan. Kita harus hidup sungguh-sungguh sudah tidak ada di dalam dosa. Mereka itu berperang melawan dia. Mereka ini siapa? Mereka ini adalah antikristus dengan antek-antek pengikutnya. Mereka klop. Dan dikatakan setan itu satu. Seia sekata. Coba kita baca ya tadi di ayat pasal 17 tadi. Ayat yang ke-13 ayat sebelumnya. Dan ke-10 tanduk yang telah kau lihat itu adalah 10 raja yang belum mulai memerintah. Ya. Tetapi 1 jam lamanya mereka akan menerima kuasa sebagai raja. Cuma 1 jam dipegang oleh Tuhan. Tidak boleh ya kalau Tuhan tidak izinkan. Contohnya Ayub. Itu setan beredar-edar. Dia lihat-lihat mana yang bisa dijatuhkan. Terus dilihat. Dia lihat Ayub. Terus Tuhan tanya. Kau sudah lihat hambaku Ayub? Oh sudah. Kenapa dia hidup takut Tuhan? Kenapa dia hidup saleh? Kenapa dia? Karena kau berkati. Coba angkat pagarnya. Maksudnya setan bilang karena dia kan kaya, kamu berkati, jadi dia saleh, takut sama Tuhan. Coba angkat itu. Tuhan bilang apa? Silakan. Jamah semua itu, tapi nyawanya tidak boleh. Ayubnya tidak boleh kau pegang. Sekali kita dibeli oleh darah Yesus menjadi milik Tuhan, tidak sembarangan kita bisa dijamah. Makanya kita harus sungguh-sungguh mati dari aku, mati dari dosa. Jadi milik Tuhan yang sebenarnya. Jangan jadi orang Kristen
Kristen. Ya. Jadilah orang Kristen yang sejati, yang telah mati bagi dosa. Tidak bisa dijamah, kecuali Tuhan izinkan. Ya. Ayub juga begitu. Coba angkat itu pagar. Ini orang yang jadi milik Tuhan. Tidak gampang. Ayub pasal pertama. Bukan hanya kita, hidup kita, tapi segala milik kita juga. Itu miliknya Tuhan. Tidak sembarang dijamah. Ya, itu milik kita semua, miliknya Tuhan. Ayub pertama, ayat yang ke-6. Pada suatu hari, datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan. Ya, Dan di antara mereka datanglah juga iblis. datanglah iblis. Terus, Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, ya, dari mana engkau? dari mana engkau? Jadi setan ini itu gentayangan roh-roh jahat di udara. Dia jalan. Mana itu yang bisa jadi mangsa? Ya. Kalau kau tidak sungguh-sungguh seperti Ayub, nggak ada perlindungan. Ya, jadi orang Kristen harus ada tanda kepemilikan Tuhan. Apa itu? Mati dari hidup lama ini. Ya, terus dibaca. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, Iya. dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Ya itu kerjanya setan. Menjelajah bumi, melihat siapa yang bisa dijatuhkan. Ya. Siapa yang bisa dijatuhkan? Terus, Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, ya, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? ya, Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, ya, yang demikian saleh dan jujur, saleh, jujur, yang takut akan Allah takut akan Allah. dan menjauhi Nah, kejahatan. seharusnya orang Kristen seperti ini. Jujur, takut Allah, menjauhi kejahatan. Bukannya menjauhi pelan-pelan, lari dari kejahatan. Terus, Lalu jawab iblis kepada Tuhan, ya, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? ya, Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? iya, Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri iya. itu. Terus, Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya. ya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Nah, jadi iblis tantang sama Tuhan. Coba cabut itu pagar. Ambil dia punya kekayaan. Yang materi. Anaknya semua 10. Rumahnya habis. Sekejap. Tapi Ayub mengatakan, terpujilah Tuhan. Allah yang memberi, Allahku yang mengambil. Dia sujud menyembah kepada Tuhan. Dan satu kali iblis tidak mundur. Mau menjatuhkan Ayub sampai jatuh memang. Ya. Ya. Sekarang langkah kedua apanya? Ya, tubuhnya. Coba angkat itu pagar. Kesehatannya terganggu. Tubuhnya penuh dengan apa? Bisul-bisul, gatal, sakit. Ayub sampai jadi kurus. Tidak dikenal. Tidak dikenal orang lagi. Istrinya bilang, wah, inikah hidup yang takut akan Tuhan? Kok bisa seperti itu? Teman-temannya semua juga mengatai. Tidak lagi seperti Ayub yang dulu. Gagah, penuh dengan kekayaan, hormat. Tapi ketika istrinya berkata, kutuki Allah, matilah kau. Apa kata Ayub? Kamu perempuan gila. Hebat. Ya. Pelajaran Tuhan. Kalau Ayub itu milik Tuhan yang benar. Dipagari. Tidak sembarang Tuhan angkat pagar ini. Ayo silakan kerjakan. Tidak.
kalau kita miliknya Tuhan. Ya, tidak sembarang iblis mau menjamah. Kecuali dia diberikan oleh Tuhan kesempatan. Sebab itu marilah jadi milik Tuhan yang benar-benar. Jadilah orang Kristen yang sejati. Jadilah orang Kristen yang mati bagi dosa. Mati dari keinginan dunia ini. Dan hidup bagi Allah. Jadi senjata kebenaran. Jadi hamba-hamba Allah. Itu yang Tuhan inginkan hari-hari ini di zaman akhir. Supaya banyak orang Kristen bukan hanya masuk di gedung ibadah. Tapi sungguh-sungguh hidupnya telah dijamah oleh Tuhan. Bukan fisiknya hadir. Tapi dia lengkap hadir dengan rohnya, hatinya. Terlalu banyak orang Kristen hadir di gereja. Cuma hadir secara fisik. Masuk gereja, gelisah, pulang gereja, berbuat dosa. Ya. Kan Tuhan mati di atas kayu salib. Mati bagi dosa. Lahirlah gereja. Lewat air dan darah yang keluar dari tubuhnya. Supaya kita tidak kembali kepada hidup lama. Supaya kita hidup berkemenangan. Hidup ini adalah hidup yang dimiliki oleh Tuhan. Nah, kalau Allah itu sempat dibujuk untuk silakan habis. Tapi Ayub ikut Tuhan bukan kekayaan. Ikut Tuhan bukan segala berkat di dunia. Tapi dia ikut Tuhan, benar-benar ikut Tuhan. Dia orang Kristen harus begitu ya. Jangan ikut Tuhan karena saya diberkati, saya rajin. Setelah tidak diberkati jadi malas. Ya. Mau diberkati secara materi maupun tidak. Segala puji, hormat. Karena kita sudah dibukakan pintu surga. Anak domba itu menang. Dan dikatakan mereka yang terpanggil. Yang dipilih. Dan yang setia itu juga menang. Jadi kita ini pemenang. Lebih daripada pemenang, Rasul Paul mengatakan. Oleh karena Tuhan, kita bukan hanya orang menang. Ya, Rasul Paul bilang, aku lebih daripada pemenang. Lebih. Ya, kalau kita baca di Wahyu tadi, ya, ayat selanjutnya dibaca, Wahyu 17. Mereka ini, antikris, antek-anteknya ini, seia sekata. Mereka seia sekata, kekuatan dan kekuasaan mereka berikan kepada binatang itu. Binatang itu, antikris. Mereka itu seia sekata. Untuk menjatuhkan manusia, menghancurkan rencana Allah, merusak bumi ini. Iblis itu bisa bersatu. Orang Kristen tidak bisa bersatu. Tadi saya bilang, orang Kristen itu organisme tubuh Kristus. Bukan organisasi. Organisasi itu aturan manusia. Kalau kita tubuh Kristus diatur oleh aturan Tuhan, itulah firman Allah, pasti jadi satu. Pasti damai. Pastinya jadi bagus. Iblis saja seia sekata menghancurkan gereja. Coba. Ya, nabi palsu, antikristus. Itu bersatu untuk menghancurkan manusia, menggagalkan rencana Allah. Toh kita ini tidak bisa bersatu. Yang diingat salahnya. Yang diingat kelemahannya, masa lampau. Lah kita juga banyak kelemahan. Suami dan istri ingat dulu. Kenapa kita tidak bisa melupakan perkara yang lalu? Coba kembali hidup rukun. Hidup damai. Sepanjang hidup kita suami istri tidak pernah berhenti digesek. Apa gesek itu?
Sedang dibangun loh, gesek. Terus bangun rumah. Pasti batunya ada yang tidak cocok, dibuang ini. Pasang ini. Itu sih suami istri. Dilatih untuk menjadi pelaku firman. Sebagai anggota tubuh Kristus seia sekata. Suami istri itu harusnya seia dan sekata. Iblis saya seia sekata. Kita gerejanya tidak seia sekata. Suami bilang merah, istri bilang, aku bilang putih, ribut. Coba digabung merah dan putihnya, jadi apa? Ya merah putih. Ya toh? Itu berarti warga negara Indonesia atau kamu? Aku juga, ya sama. Ya. Cuma ribut karena aku mau merah, kau putih, ribut. Perkara kecil suami istri ribut. Tidak seia sekata. Setan itu seia sekata. Mereka seia sekata. Kekuatan kekuasaan mereka berikan pada binatang antikris untuk menghancurkan gereja. Karena itu gereja orang Kristen, anak Tuhan yang ditebus oleh darah, yang bukan lagi milik kita, harus menjadi satu. Mulai dari kesatuan rumah tangga. Jangan ada rumah tangga terpecah-pecah. Kalau rumah tangga terpecah-pecah, itu tidak kuat. Jadi Matius mengatakan rumah tangga itu harus satu. Lah siapa yang bisa mempersatukan? Ya firman. Kalau suaminya dengar firman, taat. Istrinya dengar firman, taat, satu. Ya, kembali kepada firman. Rumah tangga yang pecah-pecah itu tidak bisa bertahan. Tidak bisa bertahan, ambruk. Sama dengan Ayub, begitu istrinya lihat, wah modelnya suami saya seperti ini sekarang. Kutuki Allah. Kemudian bunuh diri. Nah, ini istri yang bagaimana ini? Suruh suaminya bunuh diri, kutuki Allah. Nah, Ayub bilang, kamu ini perempuan gila kamu. Nah coba, ini orang yang takut Tuhan. Sudah habis, tubuhnya sakit. Orang tidak tahu lagi Ayub. Tapi dia masih setia kepada Allah. Apa toh itu semua perkara jasmani materi. Kalau Tuhan ambil hari ini, Tuhan mau kembalikan itu gampang bagi Tuhan. Seperti membalikan telapak tangan. Dan memang itu betul dialami Ayub. Akhirnya Ayub setelah mengkoreksi dirinya, dia perbaiki dirinya, maka Tuhan mengembalikan 2 kali lipat kekayaannya. Kita baca ya Ayub pasal 42 ayat 1 mulai. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ya, terus Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? ya, Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah tanpa bercerita pengertian aku cerita. Terus tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku ya, dan yang tidak ku ketahui. terus Firman-Mu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. ya, Aku akan menanyai engkau, supaya engkau memberitahu aku. ya. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Banyak orang Kristen kan dengar dari kata orang, dengar khotbah pendeta itu sudah baik. Apakah aku dengar dari kata orang saja Tuhan? Ya, kita harus jadi orang Kristen yang bukan hanya dengar khotbah itu, dengar kata orang tentang siapa Tuhan. Tapi kita mengenal. Ternyata saya melihat banyak orang Kristen tidak mengenal Tuhan. Dari kelakuannya sehari-hari, dari cara ibadahnya, dari dia menghargai Tuhan, memberi waktu untuk jam-jam ibadah, itu saya sudah lihat tidak tahu Tuhan. Tidak kenal. Kita harus mengenal Tuhan pribadi. Nah, tadi kan saya awali,
Anak domba itu menang karena dia sudah mati. Kematiannya itu memberikan kemenangan. Apa kita mengalami itu salib? Kalau kita tidak jadi orang Kristen sungguh-sungguh, ini di akhir zaman. Kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Tidak ada orang tahu. Tahu-tahu Tuhan datang. Kita selamat atau tidak? Pertanyaannya. Tuhan suami pertahankan, istri pertahankan maunya. Yang mana ini betul? Kembali pada Tuhan. Ini firman ini mencocokkan. Injil Matius mengatakan, jangan rumah tangga itu pecah-pecah. Rumah tangga itu menjadi satu. Rumah tangga yang pecah-pecah tidak bisa kuat bertahan. Bersatu kita teguh, bercerai apa? Runtuh. Baca ayat 6 dari Ayub 42. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Mataku sendiri, aku mengalami Tuhan. Terus. Oleh sebab itu, aku mencabut perkataanku. Nah. Dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Ayat 5 dibaca. Hanya dari kata orang saja. Apakah aku dengar tentang Tuhan dari orang saja? Terus. Aku mendengar tentang engkau. Aku dengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Nah, mataku sendiri memandang Tuhan. Mataku sendiri. Pengalaman kita dengan Tuhan, pengalaman korban Tuhan, pengalaman salib Tuhan. Baru kita bisa juga menjadi orang Kristen yang sama-sama menang. Mereka yang terpanggil, yang dipilih, ya, dan yang setia, itu mereka yang menang. Dia harus mengalami Tuhan. Dari kata orang saja aku lihat Tuhan. Tidak, sekarang aku mengalami. Aku cabut banyak salah saya dan kata-kata. Jadi Tuhan pulihkan Ayub. Dia mengalami Tuhan dalam hidupnya. Ya, mereka ini setan antikris, nabi palsu, satu, seia sekata menghancurkan manusia. Kok kita tidak seia sekata untuk membangun manusia? Ya, hamba-hamba Tuhan seia sekata. Suami istri seia sekata membangun rumah tangganya. Anak-anaknya semua terpelihara dalam Tuhan. Coba. Firman Tuhan ini kebahagiaan. Orang lain kali tidak hargai. Ini kebahagiaan. Aku sekarang tidak dengar dari kata orang itu. Aku sendiri dengar. Sendiri. Sama-sama. Ya. Kalau di sana dia tidak dengar sama. Sekarang aku sendiri dengar. Oh betul. Iya betul. Betul begitu. Iya. Gitu ya. Nah, mereka yang bersama. Mereka di sini siapa? Kita. Yang bersama dengan Tuhan, yaitu orang yang terpanggil, dipilih, ya, dan setia. Kalau tidak setia, percuma panggilan Tuhan, percuma pilihan. Sebab Alkitab mengatakan banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Yang menang lebih-lebih harus membuktikan kesetiaan, jadi sangat tipis jumlahnya. Orang yang menang. Tuhan itu panggil saya. Panggil saudara. Saya termasuk orang yang dipanggil Tuhan. Senang sekali saya. Jalannya Tuhan itu tak terduga. Ya. Pikiran saya tidak pernah memikirkan. Satu hari kelak saya jadi seorang pelayan Tuhan. Jadi hamba Tuhan. Jadi seorang gembala. Satu hari kelak saya tidak pernah memikirkan saya hidup sebagai pendeta. Tidak pernah saya pikirkan itu.
Ini justru karena masalah di pengadilan, saya mencari pengacara, advokat, pengacara hukum. Pengacara hukum inilah yang bergereja di gereja itu pun tidak mengajak saya, tidak mengajak. Banyak orang Kristen tidak pandai mengajak orang, tidak pandai bersaksi, tidak pandai berbagi, ya, tidak suka menjalankan amanah agung Tuhan. Jadikan orang lain juga murid, bukan hanya kita yang jadi murid, tapi memuridkan, memberitakan Injil sampai Tuhan Yesus menghitung-hitung genap. Semua sudah telinga dengar, aku datang. Selesai kesudahannya. Ya, pemimpin pujian di gereja itu, dia tidak panggil saya. Saya sendiri, Bang. Saya mau datang di gereja ya. Itu. Coba. Itu pun dengan motivasi yang salah. Tapi seizin Tuhan. Motivasi saya apa? Saya ke gereja. Untuk apa? Menyenangkan si pengacara. Supaya pengacara ini, dia bela saya baik-baik. Ternyata di dalam ibadah itu saya dengar firman. Itu yang membuat saya bertobat. Mata saya dibuka. Ternyata aku orang berdosa. Lahirlah saya dalam Kristus. Lahir baru. Dan betul-betul kutinggikan korbannya. Itu yang membuat saya mati dari dosa. Bukan sempurna. Tidak ada orang tahu rencana Allah menyelamatkan kita. Tak pernah terpikir, tak terduga. Tuhan panggil saya dari tempat yang salah. Dari dosa yang kulakukan. Supaya aku menerima korbannya di atas kayu salib. Anak domba yang sudah tersembelih. Dan itu membuat saya mati bagi dosa. Dan hidup bagi Allah. Sekarang ini hidup bagi Allah. Hidup dalam hadirat Tuhan. Jangan jadi orang Kristen tanpa hadirat Tuhan. Di mana kita ada, di mobil kita menyetir, ada hadirat Tuhan menyertai. Banyak orang Kristen tidak dapat hadirat Tuhan. Tidak menghargai. Ya. Kita kembali ke Wahyu 17 tadi. Ayat yang ke-14 sekali lagi. Mereka akan berperang melawan anak domba. Ya. Tetapi anak domba akan mengalahkan mereka. Anak domba mengalahkan. Siapa mereka? Setan, antikris, nabi palsu. Semua itu kaki tangannya. Yang tadi saya sekata dikalahkan oleh anak domba. Terus? Karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Nah, karena dia Tuhan di atas segala Tuhan. Tuhan sebenarnya bukan Tuhan. Tuhan di atas segala Tuhan-Tuhan. Terus. Dan raja di atas segala raja. Raja huruf besar R di atas segala raja-raja huruf kecil. Terus. Mereka bersama-sama dengan dia juga. Kita yang bersama-sama dengan Tuhan. Yang masih bersama dengan Tuhan. Kita juga apa? Akan menang. Akan menang. Yaitu mereka yang terpanggil. Yang terpanggil. Yang telah dipilih. Pilih. Dan yang setia. Setia. Dipanggil, kita ini orang dipanggil. Tadi saya sudah cerita. Saya dipanggil Tuhan untuk bertobat. Saya dipanggil Tuhan untuk dipulihkan. Ya. Mana saya pikir hari ini saya justru jadi pelayan Tuhan. Ya. Tuhan yang panggil. Rencana Allah setiap kita ada rencana yang baik. Ya, terpanggil dalam Matius 10 ayat 1 sampai 4. Yesus memanggil ke-12 rasul. Yesus memanggil 12 rasul yang terpanggil. Ya, dipanggillah semua itu 12
orang-orang nelayan pada umumnya. Terus, Yesus memanggil ke-12 muridnya ya, dan memberi kuasa kepada mereka ya, untuk mengusir roh-roh jahat ya, dan untuk melenyapkan segala penyakit dan Ya. segala kelemahan. ya. Siapa mereka? Mereka ini orang-orang yang tidak sekolahan tinggi. Mereka adalah nelayan-nelayan, penangkap ikan, penjala ikan. Mereka ini dipanggil. Terus, Inilah nama ke-12 rasul itu. ya, Pertama, Simon yang disebut Petrus ya, dan Andreas saudaranya, ya, dan Yakobus anak Zebedeus ya. dan Yohanes saudaranya, Perhatikan, Filipus dan Bartolomeus, ya, Thomas dan Matius pemungut cukai, pemungut cukai, Matius juga ini orang yang lekat dengan uang, lengket. Siapa tidak tahu pemungut cukai menarik cukai lebih daripada seharusnya, seperti siapa? Sakeus, aku peras orang. Main, jadi kaya oleh karena meras, pemungut cukai. Ini juga salah satunya Matius, pemungut cukai. Ya, terus, Yakobus anak Alfeus ya, dan Tadeus, ya, Simon orang Zelot, ya. dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Di antara 12 murid yang dipanggil, satu tidak setia. Makanya dia terpanggil, dipilih, setia, baru bisa. Semua rasul yang lain setia sampai mati. Matinya mereka itu sengsara, bukan mati enak. Iya, sama dengan Tuhannya. Kalau aku guru dan Tuhanmu mengalami, kamu juga mengalami itu. Bukan enak-enak. Matinya rasul-rasul itu mati dianiaya, dibunuh. Ada yang dimasak, dipotong. Ada yang disalibkan. Seperti Tuhan, termasuk Petrus. Dia disalibkan. Ya. Tapi satu orang, Yudas Iskariot, ini tidak setia. Yudas Iskariot mengkhianati Yesus oleh karena apa? Uang 30 keping perak. Dia terlalu cinta uang. Makanya selalu Tuhan ingatkan kita, jangan jadi gereja Tuhan yang cinta uang. Uang nomor satu, uang yang dikejar. Bukan Tuhan yang dikejar. Padahal kalau Tuhan yang kita kejar, kita miliki Tuhan, kita miliki segalanya. Segalanya ini adalah milik Tuhan. Miliknya Tuhan, milik kita. Kenapa Yudas tidak sampai menang? Karena kecintaan akan uang itu melebihi segalanya. Sama-sama dipanggil 11 murid. Bahkan Yudas Iskariot ini diberi kepercayaan pegang uang kas. Tapi orangnya tidak bisa dipercaya, tidak jujur. Sering mencuri dari kas. Ya, coba baca ya, Yohanes. Nah, jadi jangan jadi seperti Yudas. Ini contoh yang paling baik untuk gereja Tuhan. Setia, maka kamu akan menang bersama dengan Tuhan. Injil Yohanes pasal yang ke-12. Ayat 3 sampai ayat 6. Silakan dibaca. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni Ya. yang mahal harganya, Ya. lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Ya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Ya. Tetapi Yudas Iskariot, Yudas Iskariot seorang dari murid-murid Yesus, ini juga yang pernah terpanggil, pernah juga dipilih jadi apa? Rasul, calon rasul, dipilih jadi apa? Bendahara. Oh, terus yang akan segera menyerahkan dia berkata, ya, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar ya, dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? jangan jadi Yudas Iskariot ya, lain di mulut, lain di hati. Ini lain di mulut, lain di hati. Kenapa tidak dijual, dikasih orang miskin? Padahal
Mana ada ingat orang miskin dia. Dia ingin itu sayang. Coba itu dikasih saya 300 dinar. Bukan orang miskin yang diingat. Dirinya. Coba itu uang 300 dinar. Aku punya. Aduh banyak sekali ini. Kok dijual itu upah setahun kerja. Tapi dirinya ingin itu uang. Jangan ingin akan uang. Akhir zaman banyak orang ingin akan uang. Banyak orang jadi hamba uang. Banyak orang cinta akan uang. Dan inilah yang membuat orang itu tidak setia. Menyimpang dari iman, kata 1 Timotius 6. Bahaya sekali. Kalau orang mencintai uang, dia akan menyimpang dari iman. Itu Yudas Iskariot. Terus dibaca. Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, Lain di mulutnya, lain di bibirnya. Terus melainkan karena ia adalah seorang pencuri. itu pencuri, korupsi dari uang yang dipegang. Terus Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Sering ambil uang. Apa yang membuat manusia menyimpang? Tidak bisa menang, tidak setia. Setialah dalam perkara kecil, maka akan kamu setia di perkara besar. Setiap perkara kecil itu uang. Kalau kamu tidak bisa dipercaya dengan uang Mammon itu, kamu tidak bisa dipercaya dalam hal yang lebih besar. Ujiannya orang Kristen itu akhir zaman ini uang. Kamu penyembah Allah atau penyembah Mammon? Cuma 2 pilihan. Uang atau Allah. Yesus atau 30 keping. Tidak setia. Makanya Tuhan bilang, kalau kamu tidak setia pada hal-hal kecil, tidak bisa dipercaya hal besar. Hal kecil itu uang. Apa kata Tuhan? Ini rasul berkhianat. Akhirnya apa? Menyesal? Terlambat. Nggak sungguh-sungguh. Nggak datang pada Tuhan. Bertobat. Ya. Dia ambil uang 30 keping. Dia kembalikan kepada imam. Dia bergantung diri. Ususnya terburai. Ini orang tidak setia. Kita mesti hati-hati. Saya harus setia pada Tuhan. Bukan mengasihi uang. Bukan cinta uang. Cinta uang membuat orang apa? Menyimpang dari iman, kata 1 Timotius 6. Ya. Dibaca itu 1 Timotius 6 ayat 9 dan 10. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa. Tidak ingin kaya pun, kalau Tuhan mau memberkati kita, tidak sulit. Jangan ingin kaya. Terus? Dan yang mencelakakan, Ya. yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Ya. Terus? Karena akar segala kejahatan yang dilakukan Yudas Iskariot tidak setia dengan panggilannya. Ialah cinta uang. Cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman. Orang menyimpang dari iman. Dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Dia siksa dirinya dengan berbagai duka. Kalau kita baca Matius 4 ayat 10, ya dibaca Matius 4 ayat 10. Maka berkatalah Yesus kepadanya, Ya. Enyahlah iblis, Ya. sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, Ya. dan hanya kepada Dia sajalah Ya. engkau berbakti. Ya. Terus? Lalu iblis meninggalkan dia. Nah, itu Tuhan dibujuk loh. Segala kemuliaan dunia coba bagus sekali. Sembah Allah, gak mau dia. Lah banyak orang Kristen cari dunia.
Bukan cari Tuhan. Masuk di gereja juga cari dunianya. Ingin diberkati. Kan saya sudah bilang yang lalu. Saudara datang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Alami Tuhan, hormati Tuhan, memang mau ibadah. Kamu tidak usah minta-minta, Tuhan memberkati. Tuhan tahu kebutuhan kita. Begitu juga kita mau sehat, sembuh. Gak setengah mati kita sekarang baru minta. Kita sakit sudah mau minta Tuhan sembuhkan saya semua. Kita menuntut Tuhan. Mari kita menuntut diri kita dulu. Mati bagi dosa. Aku itu segala kesalahan kita. Tinggikan korban Tuhan. Harga itu air dan darah yang mengalir dari lambungnya Tuhan itu. Maka Tuhan akan melakukan apa yang jadi bagiannya atas hidup kita. Karena dikatakan mereka yang dipanggil tapi dipilih dan setia. Setia ini kuncinya. Kalau kita tidak setia kepada Tuhan, kita berpaling kepada uang seperti Yudas. Menyimpang dari iman, menyiksa diri, akhirnya bunuh diri si Yudas, gantung diri. Uang tidak bisa membeli nafas. Bisa? Tidak bisa. Bayar ya untuk nafas. Tidak bisa. Tidak bisa. Itu sebabnya waktu Matius dipanggil pemungut cukai ini. Memang betul. Sama dengan Sakius. Sakius itu jadi kaya. Kepala pemungut cukai. Ya kaya. Tapi hatinya. Hati nuraninya Sakius tidak pernah tenang. Kalau dia tenang benar, tidak usah pergi cari-cari di mana Yesus sedang menginjil, memberitakan firman. Oh dia cari. Waduh terlalu banyak orang berkerumun, saya tidak bisa lihat Tuhan. Naik di pohon. Coba kepala pemungut cukai naik di pohon, tak aneh. Saking inginnya berjumpa dengan Tuhan, dia naik di pohon. Paling anak-anak kecil bilang, itu Om Sakius. Tapi sementara dia banyak uang, dia peras orang. Hati nurani manusia itu menekan dia. Tidak sejahtera, tidak ada rasa bahagia, tidak ada rasa ketenangan. Kenapa tuh? Sampai dia dengar itu ada orang rame-rame. Tuhan Yesus sedang memberitakan. Dia naik ingin lihat apakah itu terlalu pendek dia naik di pohon. Coba. Sesudah dia dapat apa? Yesus tinggal di rumahnya. Luar biasa senangnya. Orang bisik-bisik. Tuhan ini tinggal di rumah orang berdosa. Sakius dengar. Apa dia katakan? Separuh hartaku kubagikan pada orang miskin. 4 kali lipat ku kembalikan pada orang yang kuperas. Jadi tinggal berapa dia? 0. Tidak ada lagi punya Sakius apa-apa. Tapi dia sukacita. Kenapa? Dia lihat Yesus ada di dalam hidupnya. Ini pun keturunan Abraham yang diselamatkan, kata Tuhan. Saudara mau selamat atau mau segala yang tidak berkenan cuma di dunia ini? Saya mau selamat. Sekali orang masuk neraka, siksaan kekal. Tidak ada keluarnya, tidak ada ujungnya, tidak ada akhirnya. 1 juta tahun, tidak. Kita ini mau lomba-lomba masuk surga. Tuhan saya mau masuk surga. Nah, jadi orang Kristen yang benar-benar mati dari hidup lama. Mati dari dosa. Itu berkat yang terbesar. Hidup saya, hidup saudara. Nyawa kita di tangan Tuhan. Bukan siapa-siapa. Uang tidak bisa menyelamatkan. Malah uang 30 keping itu apa? Dibuang si Yudas. Coba. Tuhan lihat hatinya.
Sakius ini. Turun Sakius. Hatinya itu mencari sesuatu. Gelisah. Ada banyak uang. Gelisah dia. Karena dia peras. Masa bisa enak tidur? Enggaklah, kalau berbuat dosa hati nuranimu terus ditekan-tekan setan. Ya, Matius ini sekarang dipanggil. Matius juga. Matius 9 ayat 9 sampai 13. Perhatikan. Tidak setia, hati-hati ya. Tidak setia. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Ikut aku. Dipanggil ini Matius, pemungut cukai. Siapa dia? Orang berdosa. Tuhan panggil kita orang berdosa. Saya orang berdosa. Saya dipanggil Tuhan. Terus? Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Ya. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, Ya. datanglah banyak pemungut cukai Ya. dan orang berdosa Ya. dan makan bersama-sama dengan dia Ya. dan murid-muridnya. Ya. Terus? Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, Ya. "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai Nah. dan orang berdosa?" Kenapa Tuhan makan sama-sama dengan pemungut cukai orang berdosa? Yesus mendengarnya dan berkata, Ya. "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, Itu orang sakit yang perlu dokter. tetapi orang sakit. Orang sakit. Aku datang untuk orang berdosa. Anak domba itu mati tersalib. Sampai prajurit tidak percaya orang ini sudah mati. Mati ya. Sudah, tidak usah patahkan tulangnya. Tapi untuk memastikan keraguan-raguannya, dia tikam lambungnya Tuhan. Keluar air dan darah yang melahirkan kita gereja Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh mati bagi dosa. Baru kita bisa hidup berkemenangan. Jangan jadi orang Kristen setengah-setengah. Jadi orang Kristen sejati. Mati bagi dosa. Mati dari keinginan dunia, cintaan dunia. Ya. Matius dipanggil. Lalu Tuhan jawab mereka apa? Aku datang untuk orang yang sakit. Sekali lagi. Ayat 12. Yesus mendengarnya dan berkata, Ya. "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, Orang sehat tidak butuh tabib, dokter. Terus. tetapi orang sakit. Orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Iya. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, Bukan orang benar. Kita ini semua orang yang tidak benar tadinya. melainkan orang berdosa. Orang berdosa yang dibenarkan oleh darah Tuhan. Kita tidak berhak menghakimi, menghukum orang lain. Kita juga orang berdosa. Bukan orang benar. Bukan orang sehat perlu dokter, orang sakit. Justru gereja itu tempatnya orang-orang sakit datang. Bukan lumpuh, bukan sakit jantung, bukan sakit ini, sakit itu, tidak. Orang sakit. Orang yang hidup dalam dosa tidak benar. Kita sungguh-sungguh harus menang atas dosa. Mati. Makanya setiap hari kita harus berjalan dengan Tuhan. Setiap hari kita ada hubungan dengan Tuhan. Inilah hadirat Tuhan. Di mana saya ada, di situ hadirat Tuhan menyertai. Dari Iskariot tidak setia. Tuhan bilang siapa setia perkara kecil ditambah perkara yang besar. Lukas 16 ayat 10 sampai 13. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, Ya, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. kalau tidak setia perkara kecil, tidak mungkin dipercayakan perkara besar. Terus, Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ya, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. ya.
Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, Mamon yang tidak jujur, tidak setia pada kepercayaan tentang uang ini, mamon. Terus, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu siapa yang bisa harta yang mempercayai sesungguhnya? harta yang sesungguhnya apa itu? Terus, Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, ya, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? setia kepada Tuhan. Ini orang yang menang. Ini kuncinya. Kita semua sudah dipanggil. Sakeus dipanggil bertobat. Ya. Matius dipanggil bertobat. Tapi dia harus tinggalkan meja cukai itu dan pergi ikut Yesus. Dan salah satunya yang menulis di kitab Perjanjian Baru, Injil Matius, itu ditulis oleh Matius pemungut cukai, dipakai Tuhan. Yang kita baca Injil Perjanjian Baru, Matius. Siapa? Pemungut cukai. Hidupnya berubah total. Jangan seperti Yudas kita. Tak mau kita menjual Yesus. Ada orang seperti itu. Dulu aktif, rajin, segala-galanya. Kemudian dia menyimpang. Karena apa? Masalah uang. Ingin kaya. Ingin memiliki segalanya. Padahal dia setiap hari harus mengucap syukur. Saya masih bisa napas, saya bisa makan 3 kali sehari, tidak kurang, bisa jalan, sehat. Tapi manusia seringkali serakah luar biasa. Dan itu sama dengan menyembah berhala. Kesetiaan itu kunci dari kemenangan. Setia sampai akhir. Tuhan Yesus setia sampai akhir. Tidak turun. Disuruh turun dari salib. Kalau kamu memang seorang yang bisa menyembuhkan, mukjizat terjadi, turun dari salib. Dirinya tidak bisa ditolong, disalib sekarang. Orang ejek, tapi dia tidak mau turun. Dia tahu harganya. Aku harus mati di kayu salib. Ini anak domba harus menang. Demikian juga kita ini tidak mau mundur. Setia. Kalau baca itu di dalam ayat 18, Lukas 16 tadi. Setiap orang yang menceraikan istrinya. Kok bisa ya tiba-tiba bicara uang atau bicara istri? Enggak ada hubungannya ya. Perhatikan baik-baik. Mari kita perhatikan semua. Lukas 16 tadi ya bicara soal uang terus. Ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-13. Itu bicara apa? Uang. Ya. Nah, terus sekarang tiba-tiba di ayat 18 kuncinya itu pasal 16, silakan dibaca. Setiap orang yang menceraikan istrinya, Ya. lalu kawin dengan perempuan lain, Ya. ia berbuat zina. Artinya Tuhan ingatkan bukan hanya soal uang, tapi soal nikah harus setia pada istri. Istri pada masa muda sampai hari ini. Ya. Kesetiaan itu juga ada di dalam rumah tangga. Baru bisa berkemenangan. Kalau tidak setia bagaimana? Setia tidak boleh bercerai. Hamba yang diberi kepercayaan melayani setia. Semua diukur dari kesetiaan kita. Hidup pasangan hidup suami istri setia. Jadi pelayan Tuhan kesetiaan. Diberkati kesetiaan kepada Tuhan. Inilah orang yang menang. Yang dipanggil. Kita ini orang dipanggil Tuhan. Dipilih Tuhan sekarang. Jadi miliknya. Jadi orang sucinya Tuhan. Nah, kita tunjukkan kesetiaan kita kepada Tuhan. Inilah yang menang bersama dengan anak domba. Tapi kita harus mengalami itu.
Ya, makanya Maliaki ingatkan setiap laki-laki harus setia pada istri masa muda. Masa muda. Ya. Banyak yang dipanggil, cuma sedikit yang terpilih. Banyak yang dipanggil itu sedikit. Harus setia. Orang setia itu sulit didapat. Tapi itu sifat yang Allah inginkan, kesetiaan. Sulit diperoleh. Ya, sekarang ini zaman ini sulit memperoleh orang setia. Setia. Ikut Tuhan setia. Melayani Tuhan setia. Tuhan, aku melayani, aku tidak mau pernah mundur. Apapun, aku tidak mundur. Aku tidak menarik diri. Aku melayani sekali untuk selanjutnya. Itu Rasul Paulus. Sampai garis akhir, Rasul Paulus bilang, aku tidak mundur. Aku berlari sampai finish. Sedangkan murid-muridnya Rasul Paulus yang lain banyak yang tidak setia. Demas sudah ingin dunia. Rasul Paulus cerita, ini murid yang satu tidak setia. Ada murid yang dulu tidak setia, sekarang kembali. Inilah waktunya. Kalau kita mau hidup berkemenangan bersama anak domba, mati betul-betul seperti Tuhan ditombak itu untuk membuktikan bahwa dia sudah mati. Kita juga harus mati sungguh-sungguh dari dosa. Bukan setengah mati, mati benar. Dan hadirlah di dalam rumah Tuhan, hati kita hadir. Aku mau bertobat, aku mau lahir baru, aku mau mati sungguh-sungguh, aku mau melayani dengan setia. Kau tidak usah minta, Tuhan pelihara kita. Tidak usah minta, aku mau jadi orang kaya, mau jadi apa, coba itu Ayub. Habis. Tuhan bilang jamah dia, habis. Gak punya apa-apa. Manusia lahir telanjang, perginya apa? Telanjang. Apa yang dibawa? Nggak ada tuh. Punya rumah 10 dibawa? Tidak. Punya tanah banyak berhektar-hektar dibawa? Tidak. Punya uang banyak di bank deposito dibawa? Tidak. Apa yang dibawa? Kau tanya, apa yang saya bawa kalau saya meninggal? Tidak ada yang dibawa. Seperti lahir telanjang, pergi telanjang. Mari kita setia pada Tuhan. Jangan beralih kepada yang lain. Tuhan Yesus memberkati kita. Nggak ada yang kita bawa. Ada bawa apa? Kacamata saja tidak dibawa. Dibuka. Atau dipasang. Pasang kacamatanya juga. Ya enggak lah. Iya tuh, kasihan nanti tidak bisa baca. Alkitabnya dibawa, dikasih masuk di peti mati juga. Enggaklah. Enggak dibawa. Hidup ini sekarang. Ini yang harus kita buktikan. Bahwa aku juga akan bersama jadi pemenang dengan anak domba yang sudah mati. Enggak bawa. Iya, dibawa. Ada gigi emas. Dibawa? Enggak. Semoga Tuhan buka mata kita. Kita perlu setia kepada Tuhan. Kita perlu memenuhi panggilan kita, pilihan Tuhan. Hargai itu untuk melayani. Tuhan Yesus memberkati. Buktikan setia saudara dan saya. Panggil orang berdosa, saya dipanggil Tuhan.
yang panggil, Tuhan yang panggil saya. Tuhan yang panggil, Tuhan panggil orang berdosa. Saya dipanggil Tuhan. Siapa yang percaya, yakin bahwa saya ada sebagaimana ada, Tuhan yang panggil saya. Terima kasih pada Tuhan. Tuhan yang panggil, Tuhan panggil orang berdosa. Saya dipanggil Tuhan. Kalau engkau merasa dipanggil Tuhan, terima kasih pada Tuhan. Tuhan pilih saya. Yang tunjukkan kesetiaan. Panggil orang berdosa. Saya dipanggil Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan sudah panggil kami. Tuhan sudah pilih kami untuk melayani. Tapi kami harus menunjukkan kesetiaan kami kepadamu Tuhan. Setia dalam perkara kecil. Sekalipun Tuhan memberkati saya berlimpah-limpah dengan kekayaan dunia ini, hatiku tidak akan berbalik kepada kekayaan, meninggalkan Tuhan. Tuhan nomor satu di dalam hidup ini. Hati-hati. Apa yang jadi kekuatan antikris? Uang. Itu yang menarik banyak orang. Tapi kita bersyukur Tuhan lepaskan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan yang panggil. Terima kasih buat panggilan Tuhan. Terima kasih buat pilihan Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami akan membalasnya dengan kesetiaan kami. Tuhan boleh memberkati kami secara materi. Tuhan bisa memberkati kami apa saja di dunia ini. Tapi Engkau tetap Tuhan kami. Kami akan setia dengan panggilan-Mu Tuhan. Kami setia dengan apa yang Tuhan sudah pilihkan atas hidup kami. Kami syukuri Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kasih Yesus biar indah dalam hidup ini. Sembah Dia, pandang wajah Tuhan. Buruk rupanya di atas kayu salib. Enggak ada lagi muka Yesus. Dari duri yang mengelilingi masuk dalam kepala. Air darah itu keluar. Buruk rupanya. Orang tidak bisa mengenal lagi siapa Dia. Tapi oleh karena itu penyakitmu disembuhkan. Kalau kau bisa memandang Tuhan dan mengakui segala dosamu, penyakitmu disembuhkan.
Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwa, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami untuk menghargai panggilan dan pilihan Tuhan dengan kesetiaan kami kepada Engkau, Tuhan. Setia mengiring Tuhan, setia memikul salib kami, setia sampai akhir, setia sampai Tuhan datang. Terima kasih Tuhan. Kami tidak akan beralih daripada Kristus yang sudah mati untuk kami. Anak domba yang sudah menang. Raja di atas segala raja. Tuhan dari segala Tuhan. Terima kasih Tuhan. Itu keyakinan kami. Rasa syukur kami pada Tuhan. Angkat tangan. Terimalah berkat. Kasih karunia dan anugerah. Cinta kasih. Persekutuan Bapa, Putra, Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus memberkati hari ini sampai selamanya. Muliakan Tuhan dengan berkat-Mu. Jadilah berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang terima berkat, mari kita katakan amin.